Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum semangat ini Bang Ridwan. Coba kasih pantun dulu lah Bang. Yang banyak yang hadir 5.000 orang, tapi suaranya baru paling 500 orang Bang Ridwan. Kasih pantun dulu Bang. Betul Bang Koji. Ini Bak Pantun mengatakan bulan Rajab bulan penuh rahmat, banyak orang rajin datang mengaji. Salam pun tak dijawab dengan semangat, macam manalah kita mau mulai acara ini. Untuk itu Bapak Ibu para hadirin, Ibunda-ibunda soleha, pemirsa TV1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggi-tinggi terbang si burung balam, tak kalah tinggi terbang si burung elang. Kalau tak semangat menjawab salam, saya doakan simpanannya hilang. Coba tes dulu Bang Koji, tes dulu. Kita tes dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok Bang Koji? Cocok. Berarti simpanannya banyak nih semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka takbir akbar Damai Indonesiaku bersama TV1. Salawat berangkai salam tak lupa pula kita sanjung sajikan
ke ruh pangkuan alam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah Bang Fauzi dan pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melakukan kegiatan di Masjid Al-Jihad, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, bersama ibu-ibu Majelis Taklim sekota Medan yang telah berhadir dalam program Damai Indonesiaku Kota Medan yang mengangkat tema kali ini tentang merawat cinta kepada orang yang lebih berjasa. Dan acara kali ini akan dipandu oleh MC, yaitu saya sendiri Ridwan Syah beserta rekan saya Fauzi Sagala. Baik, silakan Bang Fauzi. Ya, ibu ibunda solehah dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada, acara kita ini juga melalui Majelis Taklim Khairun Nida. Kita ada spesial bunda-bunda, yaitu voucher umroh nanti akan dibagikan kepada 100 orang dengan nilai voucher total yaitu 500 juta rupiah. Wow, 500 juta rupiah Bang Fauzi. Ya, itu duit juta. Semua apa kerupo? Duit lah Bang Ridwan. Duit ya, iya. Fantastis sekali. Itu vouchernya voucher gratis atau gimana Bang Fauzi dari 500 juta itu? Ya, dari 500 juta itu adalah total ya bunda-bunda. Itu diberikan kepada 100 orang pemenang. Ya, mudah-mudahan insya Allah begitu banyaknya bunda-bunda yang hadir ini, ada 100 orang yang akan terpilih mendapatkan voucher umroh senilai 5 juta rupiah untuk satu orang. Berarti 500 juta rupiah. Dan ini vouchernya itu adalah senilai untuk pembiayaan 28.500.000, maka dapat voucher 5 juta. Artinya tinggal 23.500.000 cukup bunda bayarkan untuk keberangkatan selama 10 hari. Wow, dalam kondisi ekonomi yang sulit ini, kalau mau berangkat umroh dapat diskon 5 juta lumayan juga Bang Fauzi ya. Kalau saya daftar boleh Bang Fauzi? Boleh. Boleh ya, boleh. masih memungkinkan ya? Insya Allah masih memungkinkan. Baik, Abang Fauzi dan seluruh pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat beragam tampilan para ibu-ibu soleha kali ini. Ada yang jilbabnya warna orange, ada jilbab warna pink, ada jilbabnya diselempang ngikat ke atas, tapi semua tampilannya menarik nih Bang Fauzi. Iya. Ya kan? Mbak Pantun mengatakan injak-injak batang jerami, yang diinjak adalah pohon jati. Semangat ibu-ibu sudah tampil dan menarik di sini, sudah tandanya kepengen masuk TV. Iya kan? Iya. Cuma perlu dipertanyakan nih Bang Fauzi. Iya. Apa itu Bang? Ibarat pantun mengatakan juga, diinjak batang pohon jati, Cakep. niat hati dipijak batang pohon jati, tapi terpijak batang pohon nenas. Kalau sudah melihat penampilan ibu-ibu rapi semua di sini, pertanyaannya Bang Fauzi, ini pakaiannya masih kredit apa udah lunas? Nah, itu ibu-ibu lah yang tahu ya Bu. Masih kredit atau sudah lunas kata Pak Ridwan. Baik, saya juga ada pantun untuk ibu-ibu. Saya nggak mau kalah ini Bu. Kita kasih ya Bu. Ya, ibu-ibu pergi mengaji seragam semua. Cakep gitu Bu. Duduk rapi kelihatan cantik bersahaja. Mudah-mudahan yang hadir ini semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik Bang Ridwan. Baik Bang Fauzi. Ini berdoa dan harapan kita Bang Fauzi. Mbak Pantun mengatakan si Upin-Ipin memberi beras diantar ke rumah Datuk. Kalau sudah melihat penampilan ibu-ibu ini macam orang-orang yang cerdas, kecuali kalau sedang mengantuk. Mudah-mudahan jangan ada yang ngantuk lah nih ya, hilang cerdasnya Bang Fauzi. Baik, lanjut. Baik Bang Fauzi dan pemirsa TV One serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
hari ini narasumber kita dalam program Damai Indonesiaku Kota Medan bersama TV One telah hadir, yaitu pertama Al-Ustadz Haji Rajudin Sagala, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Medan sekaligus tokoh dan ulama di Kota Medan. Dan narasumber kedua kita adalah Ibunda Apoteker Ernawati Ginting MSI. Beliau adalah seorang dosen akademisi sekaligus analis keluarga sehat. Dan pemateri ketiga kita Bang Fauzi, itu ada Al-Ustadz Haji Hidayatullah, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 11 fraksi PKS. Ya, beliau juga merupakan tokoh ekonomi syariah dan pembina UMKM Sumatera Utara. Masya Allah. Baik Bang Fauzi, sebelum kita memasuki acara kali ini, saya ingin melempar sebuah pantun Bang Fauzi. Pagi hari sarapannya dengan roti kebab, di siang hari makan dengan sayur lodeh. Kalau sudah melihat ibu-ibu rapi memakai jilbab, sudah mirip seperti Mama Dede. Iya, tinggal ngasih tausiahnya ya. Baik Ibunda dan pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kini kita masuki acara pertama. Untuk itu jalan-jalan ke Permata Kedah, singgah sebentar ke kampus Unsiah. Pembacaan Quran sudah dan pembukaan MC pun sudah. Kini kita dengarkan kata-kata tausiah. Untuk itu kepada narasumber pertama kita, yaitu Al-Ustadz Haji Hidayatullah, Sarjana Ekonomi, anggota DPR RI Komisi 11 fraksi PKS, sekaligus tokoh ekonomi syariah dan pembina UMKM Sumut. Dengan ini waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puja dan puji serta syukur kita persembahkan kepada Allah yang maha kuat perkasa, maha pengasih, maha penyayang, maha arif dan bijaksana, yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berhadir pada majelis yang mulia ini. Salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Yang saya hormati para ustazah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, juga yang saya hormati hadir bersama kita Bapak Haji Rajudin Sagala, Wakil Ketua DPRD Kota Medan,
Yang saya hormati juga hadir bersama kita Apoteker Hajah Ernawati Ginting, SSI, MSI. Ustazah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tema kita kali ini adalah tema yang luar biasa, yang insya Allah akan menggetarkan hati kita. Hari ini kita akan berbicara tentang cinta dan bagaimana merawat cinta itu. Ada pantunnya orang Medan kalau bicara soal cinta. Kalau bukan karena tinta, takkan ku buat sebait puisi. Kalau bukan karena cinta, tidaklah kita semua hadir di masjid ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tentu kalau kita bicara cinta, maka kita harus merujuk kepada Sang Maha Cinta, pemilik seluruh cinta yang ada di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun cinta-cinta yang muncul pada diri kita sesungguhnya adalah percikan-percikan kecil dari cinta yang besar, cinta yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan terkait masalah cinta ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tidak ada yang kita dambakan kecuali cinta dari Sang Maha Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam ayat tadi. Katakanlah, hai Muhammad, siapa-siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Maka jalan untuk meraih cinta Allah itu adalah dengan cara mengikuti apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Nabi terkait dengan cinta ini? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna iman kamu jika kamu belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Alangkah indahnya hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa cinta tidak hanya berakhir di kata-kata, tapi cinta harus dirawat dengan ikhtiar semampu apa yang kita miliki. Kalau kita sudah mencintai Allah, maka wujud cinta itu harus dibuktikan dengan takwa. Tapi Allah
tidak meminta takwa yang sempurna. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu semampu kamu. Ibu ustazah yang dimuliakan Allah, begitulah cinta kita. Diantar dengan kata-kata, diikuti dengan ikhtiar nyata semampunya, maka insya Allah cinta itu akan terawat dengan baik dan berterima dari orang-orang yang kita cinta. Saya yakin ibu punya keinginan yang besar atas kehadiran suaminya, dan walaupun kehadiran orang yang kita cinta itu belum memberikan seperti apa yang kita harapkan, tapi sekaligus ibu-ibu juga sudah tahu bahwa suami yang kita cinta sudah melakukan apa yang dia bisa untuk dipersembahkan kepada istri dan keluarganya. Walaupun apa yang diberikan oleh suami kita belum seperti yang kita harapkan, tapi melihat kesungguhan dan ikhtiar yang sudah dilakukan, maka insya Allah cinta yang sudah tumbuh bersemi itu tetap terjaga di dalam mahligai rumah tangga kita. Kita insya Allah dengan cinta yang besar itu belum terpenuhi di dunia ini, insya Allah akan tergenapkan dan tersempurnakan kelak di surga yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ustazah yang dimuliakan Allah, begitu hebatnya energi cinta ini apabila kita mampu memanfaatkannya, maka insya Allah akan melahirkan Indonesia yang damai dan sejahtera. Sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu, momentum untuk memilih pemimpin yang akan kita ikuti 5 tahun ke depan. Bayangkan jika pemilu yang sekarang ini sedang berjalan di luar sana dalam keadaan panas, diwarnai dengan angkara murka, lalu di mana rasa cinta itu berada? Saya yakin ibu-ibu yang di hatinya penuh rasa cinta, dan rasa cinta itu kalau disebarkan dalam proses menghadapi pemilu yang sebentar lagi akan kita hadapi, maka insya Allah cinta itu akan melebur segala macam amarah. Bukankah kita bersaudara, berada dalam satu negara yang sama-sama kita cintai, negara Republik Indonesia? Harus kita rawat dengan cinta. Kenapa kita pertaruhkan rasa persaudaraan itu hanya dalam momentum yang sekejap, lalu merusak ikatan cinta yang sudah terbangun selama ini? Maka kita semua, ibu ustazah yang berhadir pada hari ini, mari kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang insya Allah suka atau tidak suka, dalam keadaan yang terkotak-kotak, masing-masing mendukung calon dan pujaannya. Hadapi perbedaan itu semua dengan cinta. Insya Allah perbedaan itu akan luntur seketika
tapi hadapilah dengan cinta, bukan keinginan yang memaksa. Kadang gara-gara pujaan hati kita tertutup mata, terputus persaudaraan. Sungguh disayangkan ibu-ibu, para ustazah yang rajin menghadiri pengajian, rajin bersolawat, harusnya hatinya dipenuhi dengan energi cinta yang luar biasa. Saya yakin siapapun dia, orang Indonesia, berbeda pendapat seperti apa, kalau kita hadir ke hadapannya, datang dengan hati yang terbuka, penuh cinta untuk kebaikan bangsa, yakinlah ibu-ibu, para ustazah sekalian, Indonesia ke depan akan menjadi Indonesia yang akan mengantarkan kita semua, terutama anak cucu kita, pada suasana yang bahagia. Sekali lagi ibu-ibu, para ustazah, saya mengingatkan diri kita, dalam suasana panas di luar sana, terkadang dibumbui dengan semangat angkara murka. Mari kita hadapi itu semua dengan apa? Dengan cinta yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana Sang Maha Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kebaikannya kepada kita semua. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Dan ingat, jangan lakukan kerusakan, jangan lakukan kejahatan, jangan lakukan kecurangan dalam setiap sisi yang menyentuh kehidupan kita. Ibu ustazah yang dimuliakan Allah, semoga tausiah singkat ini memberi manfaat kepada kita semua. Teruslah berada dalam dekapan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebarkan cinta itu kepada sesama manusia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Haji Hidayatullah, Sarjana Ekonomi, yang telah memberikan materi pada kesempatan pagi hari ini. Dan Al-Ustadz berpesan bagaimana kita bisa menjaga dan merawat cinta yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kita tebarkan kepada seluruh manusia, terkhusus dalam kondisi momentum yang sesaat lagi kita akan melaksanakan momentum pesta demokrasi. Mudah-mudahan dengan cinta tersebut maka Allah menyejukkan hati kita dan kita tidak dalam kondisi terkotak-kotak, sehingga ukhuwah sesama kita bisa terus terjaga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh ibunda kita, Ustazah Apoteker Ernawati Ginting MSI. Untuk itu saya ada sebuah pantun ini untuk ibu, khusus buat Bu Erna. Wow, iya. Apa itu bang? Pergi ke pasar membeli kurma, kurma dibeli buat manisan. Cakep. Karena Bu Erna sudah duduk di depan kita, Cakep. untuk itu waktu dan kami persilahkan. Pada ibu, dengan segala hormat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita bisa berkumpul di dalam acara Damai Indonesiaku dengan judulnya Merawat Cinta. Sebelum kita mulai, saya ingin berpantun juga. Pakai kopeannya Bu ya. Ikan lele, ikan sepat, sebelum tausiah diiringi dengan salawat. Masya Allah, bersama ibu-ibu peruritan dan majelis taklim, kita bangun masyarakat beriman dan bermartabat. Alhamdulillah, ibu-ibu, kita hari ini judulnya luar biasa tentang cinta. Ketika cinta sudah kita ikrarkan di dalam hati dan kita tanamkan, itu berarti saatnya awallah kita mulai berjibaku dengan salah satunya adalah pengorbanan. Betul nggak Bu? Kalau seorang ibu mencintai anaknya, pasti dia akan berkorban dan dengan sepenuh hati untuk membesarkan anaknya, mendidik anaknya, membiayai anaknya sampai dia berhasil. Betul nggak Ibu? Karena cintalah kita akan memberikan segala apa yang kita berikan. Cinta orang tua kepada anaknya akan memberikan kasih sayangnya dengan sepenuh hati. Cinta pemimpin kepada umatnya, dia akan berusaha juga dengan sepenuh hati memikirkan program-program apa yang akan memberikan maslahat kepada umatnya, dan dia akan sepenuh hati untuk melakukan itu. Karena cinta juga ibu-ibu di sini kepada negeri ini, kita semua di sini tentunya kita bersama akan memilih pemimpin orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki karakter yang baik untuk umatnya. Cintalah buah yang membuat misalnya Sumayyah akhirnya berkorban untuk melewati panasnya, tandusnya padang pasir untuk tetap menyatakan La ilaha illallah. Cinta memang butuh pengorbanan. Pengorbanan bi amwalikum, harta kita, paling tidak ampusikum, jiwa kita untuk sesuatu yang kita cintai. Cinta juga memberikan arti kesetiaan. Seorang suami akan setia kepada istrinya, walaupun dia ada istrinya atau tidak ada, dia akan menjaga kesetiaan itu, menjaga keutuhan keluarga agar anak-anaknya tumbuh berkembang dengan baik. Kita bisa melihat bagaimana kisah Nabi Yusuf ya. Di dalam Quran dinyatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a buhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'al fahsa innahu min ibadinal mukhlisin. Karena cintanya Nabi Yusuf kepada Rabbnya, akhirnya Allah memberikan burhan sehingga akhirnya ia pun terjaga dari rayuan dari Zulaikha, sehingga akhirnya mereka pun terbebas dari fitnah yang luar biasa. Cinta akan memberikan segala yang akan kita miliki. Cinta juga membutuhkan kesetiaan dari kita untuk sesuatu yang kita miliki. Cinta juga akan membuat kita, akan menuntut kita untuk fattabi'uni sebagaimana yang di awalnya dijelaskan oleh Ustadz Hidayatullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu mencintai Allah dan Rasulnya, maka ikutilah Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mencintai kamu. Maka salah satu cara untuk mencintai Allah dan Rasulnya adalah mengikuti semuanya, bahkan seluruhnya kafah
tidak ada bagian-bagian yang tidak diikuti. Semua kita akan mengikuti Allah dan Rasulnya sehingga hidup kita menjadi baik. Alhamdulillah ibu-ibu di sini sudah memberikan materi yang cukup luas bagaimana mencintai kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana juga mencintai kepada keluarganya. Jadi dengan mengikuti Allah dan Rasulnya, semua apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kita ikuti, pastilah kita akan menang. Mengapa terjadi kerusuhan? Karena kita tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Mengapa terjadinya percecokan rumah tangga? Karena Allah dan Rasulnya tidak diikuti. Semua itu bertuju kepada Allah dan Rasulnya, kemudian cinta kepada sesama. Jadi marilah kita merawat cinta kita agar semua berjalan dengan baik, agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan berdoa ya, setelah memberi kemudian kita setia kepada apa yang kita cintai, tentunya kita berdoa. Berdoa siang dan malam karena doa adalah senjatanya orang beriman. Betul kan Bu? Doa adalah senjata kita. Jangan sepele dengan doa, karena doalah yang membuat misalnya ada makanan yang terhidang di meja makanan siapa Bu? Anaknya Imran. Sehingga karena kedekatannya kepada Allah lah sesuatu itu jadi mudah. Doa adalah senjata orang yang beriman. Berdoalah untuk kebaikan negeri ini, berdoalah untuk kebaikan keluarga kita, berdoalah untuk anak-anak kita. Doa orang tua adalah makbul untuk anaknya. Ketika dia akan melaksanakan ujian, maka anak-anak pastilah akan yang pertama adalah minta doa kepada orang tuanya. Karena doa orang tuanya tentunya akan sepenuh hati untuk anaknya. Itu saja dari saya ya, mudah-mudahan akan memberikan kebaikan, akan memberikan suasana yang lebih daripada ibu-ibu. Saya di sini Ernawati mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Rajudin, Ustadz Rajudin Sagala, Ustadz Hidayatullah, ibu-ibu yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang soleh dan yang soleha ya Bu ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibunda Apoteker Ernawati Ginting SSI MSI yang tadinya sudah menyampaikan tentang materi kita, yaitu tentang cinta. Untuk itu Bang Ridwan, saya mau nanya nih ibu-ibu. Bu, Alhamdulillah masih semangat kan Bu? Alhamdulillah. Ada izin sama suami tadi Bu? Ada, Alhamdulillah. Kirain tadi karena perginya cepat-cepat buru-buru sampai lupa izin Bu. Bu, ada pantun nih Bu, khusus untuk suami nih Bu. Nah, kucing lucu main di atas papan, papannya berbentuk angka 8. Suami kurus bukan kurang makan, melainkan mikirin ibu-ibu yang banyak cicilan. Wow, bebannya Bang. Kalau gitu perlu disortir juga nih Bang. Ya, selanjutnya silakan Bang Ridwan. Baik, sebenarnya tadi Bang Fauzi ini kalau saya lihat bukan mau ngecek ibu-ibu masih semangat, ngecek ibu-ibu apa yang ada yang sudah tidur apa enggak nih, maka dipanggilin semua. Rupanya nyahut, berarti belum tidur ya Bang ya? Belum. Ya. Alhamdulillah masih Karena semangat. takut hilang cerdasnya Bang. Tadi pantun mengatakan kalau ngantuk hilang cerdasnya kan? Iya. Baik, kita lanjut ya Bang acaranya. Kita lanjut. Baik, kita lanjutkan acara Ibunda-Ibunda Soleha dan pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini kita masuki narasumber ketiga kita, yaitu Bapak Pantun mengatakan, sungguh merdu suara seruling, musiknya terdengar sampai ke Siah Kuala. Barusan kita dengarkan tausiah dari Ibunda Ginting, kini kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Rajudin Sagala.
Untuk itu kepada Ustadz Rajunin Sagala, waktu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita bisa dipertemukan Allah di rumahnya ini, Masjid Al-Jihad. Semoga hadirnya kita di sini salah satu penyebab nanti Allah bisa hadirkan kita semua di surga. Amin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TV One yang saya hormati, Bunda Solehah yang saya muliakan, terkhusus kepada Al-Ustaz Haji Hidayatullah yang sama-sama kita hormati, dan Ibunda Hajah Ernawati Ginting yang sama-sama kita muliakan. Bunda Solehah yang saya muliakan, apa kabar Bunda semua? Sehat? Alhamdulillah. Tema kita hari ini cukup menarik Bunda. Merawat cinta kepada orang-orang yang lebih berjasa. Inginkah Bunda dicintai suami? Yang hadir 5.000, yang jawab ingin baru 100 nih. Saya ulang, inginkah Bunda dicintai oleh suami? Inginkah kita dicintai oleh anak, cucu dan menantu? Kalau yang tadi pakai pantun, saya pakai lagu supaya rasa cinta itu ada pada kita. Cintai aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bunda Solehah yang saya muliakan, selama hidup kita Bunda, mulai kita dari bayi sampai kita kondisi hari ini, banyak orang yang terlibat sangat berjasa terhadap kita. Tapi dalam kesempatan singkat ini, saya hanya menyampaikan orang yang lebih berjasa terhadap kita, yang patut kita rawat cinta kita pada mereka. Siapa mereka Bunda? Pertama adalah al-walidain, kedua orang tua kita. Masih punya orang tua Bunda? Masih punya orang tua? Kalau orang tua kita masih hidup dua-duanya, di sisa-sisa umurnya ini Bunda, kita perlakukan dia seperti raja. Kalau yang hidup tinggal ibu, anggap ibu merangkap sebagai ayah. Kalau yang hidup tinggal ayah, anggap ayah merangkap sebagai emak. Tanyakan kepada ibu, mak, dimasakin apa ya mak supaya mamak selera makan? Tanyakan Bunda. Ayah, dimasakin apa ya supaya ayah selera nanti menikmati hidangan? Tanyakan di sisa-sisa umurnya. Dari dua orang tua kita yang masih hidup, yang lebih kita prioritaskan bakti dan cinta kita, siapa Bunda? Ibu. Sahabat pernah menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, ayah dan makku memanggilku dalam waktu yang bersamaan. Dari dua panggilan ini ya Rasul, panggilan siapa dulu yang aku prioritaskan? Nabi menjawab, ummuka,
ibumu. Summa man ya Rasulullah? Ibu. Setelah itu siapa ya Rasul? Rasul yang kedua mengatakan ummuka, ibumu. Sampai 3 kali Nabi mengatakan. Yang keempat baru Rasul mengatakan summa abuka, baru panggilan ayahmu. Berapa kali untuk bunda? Berapa kali untuk ayah? 1 ayah 3 bun. Dan salah paham ya Bu. Jangan salah paham ya bunda. Apa maksudnya? Kalau dua-dua orang tua kita masih hidup, untuk ibu kita harus 3 kali lipat bakti kita kepadanya dibanding ayah. Kalau orang tua kita masih hidup dua-duanya bunda. Bunda ini kan sering ke pajak kan? Sering ya bunda? Ya, kalau orang tuanya masih hidup dua-duanya, tiap pulang dari pajak, kasih oleh-oleh orang tua kita di sisa umurnya, senangkan dia. Bagaimana cara menyenangkannya? Contoh sederhana, pulang dari pajak, beli jeruk 4 biji. Sampai ke rumah, kasih ibu 3 biji. Kasih ayah 1 biji. Mohon maaf bapak-bapak ya. Ya. Kalau ayah nanya, "Nak, kenapa ibumu 3 biji jeruknya, ayah cuma 1 biji?" Maaf ya ayah, ku jelaskan ayah. Jeruk yang pertama ku berikan hadiah untuk emak, karena emaklah yang mengandungku dalam rahimnya. Lalu yang kedua sayang, emaklah yang menyusuiku. Yang ketiga, emaklah yang merawat dan membesarkanku. Lalu ayah kenapa 1 biji sayang? Ayah kan cuma ngasih uang belanja. Bunda Solehah, pemirsa TV One yang saya muliakan, doa orang tua, kalau orang tua kita masih hidup bunda, itu doanya luar biasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul dalam sebuah hadisnya? Ad-du'aul walidain li ibnihi kad-du'aun nabiyyu li ummati. Doa orang tua untuk anaknya itu setara dengan doa Nabi untuk umatnya. Para pemirsa TV One yang saya muliakan, Bunda Solehah yang saya hormati, kalau Rasul berdoa bunda, ditolak tidak doanya? Begitulah doa orang tua kalau mendoakan anaknya. Bu, ibu, doakan anak kita selalu doa yang positif. Sekalipun di depan mata kita perlakuan anak mulai mengarah negatif. Mana contoh? Ibu punya anak di kamar disusunnya bantal tinggi-tinggi, naik dia cakap sendiri. Ibu doanya apa untuk anak? Jangan ibu marahi. Ini anak memang persis kayak Ustadz Abdul Somad ini. Nanti anaknya besar mirip kayak Ustadz Somad, akhirnya jadi penceramah kondang. Kalau ada anaknya laki-laki susun bantal kemudian tembak-tembakan dia, jangan ibu marahi apalagi disenggakkan. Ini memang potret Jenderal Besar Sudirman ini anak. Bunda Solehah yang saya muliakan, para pemirsa TV One yang saya hormati, 2 orang tua kita yang lebih berjasa adalah pertama ibu. Ibu itu sering berbohong untuk menyenangkan anaknya. Betul bunda? Betul? Ibunya habis masak, nggak sempat makan, pergi wirid. Tiba-tiba anaknya datang dari luar kota, dilihat di atas meja hidangan enak makanan rendang, lengkap semua sayur mayurnya. Datang anak habisin. Kemudian ibunya pulang dari pengajian, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Udah sampai kamu nak? Iya mak. Mak, maaf ya mak, tadi sampai di rumah aku lihat hidangan di meja makan banyak mak. Udah aku habisi loh mak, mama sudah makan. Apa kata ibunya? Sudah sayang. Betulnya mak, orang mak yang masak kok. Padahal kata mamanya tadi buru-buru ke wirid, ya Allah belum sempat makan. Yang penting anak kenyang. Memang ibu-ibu ini luar biasa ini. Ya.
Saya di mana-mana ngisi pengajian, yang paling banyak datang itu ibu. Acara maulid yang sering hadir paling banyak ibu. Isra Mi'raj yang paling sering hadir banyak ibu. Nuzulul Quran yang paling banyak hadir. Masuk neraka. Jangan ibu jawab, bukan ibu-ibu sini. Kalau ibu-ibu sini semua ahli surga ini insya-Allah. Bunda solehah yang saya muliakan, para pemirsa TV One yang saya hormati, kalau orang tua kita tinggal ibu, anggap ibu merangkap sebagai ayah. Kalau yang hidup tinggal ayah, anggap ayah merangkap sebagai emak. Lipat gandakan bakti kita kepadanya. Kalau yang hidup orang tua sudah tiada, tapi yang hidup tinggal mertua, anggap mertua seperti orang. Anggap mertua seperti orang. Saya kayaknya salah dengar saya ini. Saya ulang lagi. Kalau yang hidup tinggal mertua, maka anggap mertua seperti orang. Berarti saya yang salah dengar. Saya dengarnya kalau yang hidup tinggal mertua, anggap mertua seperti orang lain. Salah dengar ya? Ya. Ada enggak menantu ketika mertuanya datang seperti orang lain dianggapnya? Ada. Ketika maknya datang, bapaknya datang, disiapkan kamar yang ber-AC. Begitu bangun pagi disiapkan makanan kesukaan orang tuanya. Giliran mertua yang datang dikasih tikar lipat, tidur di ruang tamu. Tengah malam pukul-pukul nyambuk begini. Apa kata mertuanya? Nak, mama pulang ya sayang. Kenapa mah nggak enak di rumah kami? Enak, rumah kalian ruang tamunya aja bisa main bola. Tapi walaupun rumah kita di kampung sayang, rumah panggung AC alam. Kalau mama di kampung itu tidurnya nyenyak, itu sindirin tajam. Baru satu malam bertua nginap di rumah menantu. Ditanya, kapan ibu pulang? Jangan. Perlakukan mertua seperti orang tua sendiri. Para pemirsa TV One yang saya muliakan, itu orang yang pertama paling berjasa adalah orang tua, terutama ibu. Ibu ini rela berkorban untuk menyenangkan anaknya. Bunda solehah yang saya muliakan, yang kedua, orang yang patut kita rawat cinta dan sayang kita pada mereka. Yang lebih berjasa setelah orang tua adalah pasangan hidup kita, bunda. Masih ada suami, bunda? Masih ada suami? Sudahkah bunda mampu menyenangkan suaminya? Sudahkah suami bunda senang sama bunda? Atau sebaliknya, ibu sudah senang gak sama suaminya? Sudah? Pasangan suami istri harus mampu merawat cinta dan sayangnya dengan pasangannya. Jangan sampai mentang-mentang suami dia senggakkan bininya. Istri itu paling capek. Kata sebuah survei, seorang istri itu rata-rata setiap hari kalau dihitung langkahnya itu rata-rata 13 kilo satu hari. Dia berjalan walaupun jalannya dapur, sumur, kasur. Subhanallah. Makanya apa kata Rasul? Kalau ada seorang suami yang berani menyakiti fisik istrinya, apalagi sampai melukai hati istrinya, suami seperti itu jangankan masuk surga, kata Rasul, bau surga pun tidak dia dapatkan. Direkam bunda, nanti didengarkan di hadapan suami. Para pemirsa TV One yang saya muliakan, seorang istri juga harus mampu menyenangkan suaminya. Buat suami itu nyaman ketika melihat istrinya. Makanya bunda, ketika suami ada di rumah, tanyakan, bang, hari ini abang tidak kerja, dimasakin apa ya bang supaya abang selera makan? Pernah nggak ditanya suaminya bunda? Pernah? Pernah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam 9 istri Nabi bunda. Ada satu wanita sulit
dilupakan oleh Rasulullah sepanjang hidupnya. Siapa nama perempuan itu? Khadijah. Sampai sebuah riwayat dikatakan, perempuan yang paling depan barisannya melewati sirat menuju surga. Siapa nama wanita itu, Bunda? Khadijah. Kalau Khadijah barisan paling depan saat melewati sirat menuju surga, kira-kira Bunda di belakang Khadijah barisan keberapa? Barisan keberapa, Bunda? Pede kali jawabannya, Bunda ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu jauh barisan kita dengan orang-orang yang telah dicintai Allah? Ayo contoh amalan Khadijah. Salah satunya dia mampu merebut hati suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya, Bunda? Ibu ketika beli baju mau ke plaza, tanya sama suami, "Bang, aku mau beli baju ini, Bang. Kira-kira cocoknya warna apa ya, Bang?" Suami jawab, "Warna yang hitam pekat." Ibu jawab apa, Ibu? Walaupun selera ibu nggak cocok, ibu langsung jempol suami. "Pas, Bang. Sama selera kita, Bang. Memang betul-betul jodoh kita, Bang." Walaupun dalam hati ibu, norak kali lah selera suami hitam pekat lah pula. Tiap hari warna kesukaan suami tadi dipakai. Begitu suaminya masih di kantor, telepon. Ini biasanya suami jam 4 pulang ini. Ini jam setengah 4 sudah telepon, "Bang, abang di mana?" "Di kantor, ini mau pulang." "Kira-kira berapa menit lagi sampai di rumah ya, Bang?" "Oh, paling mungkin 15 menit lagi." Ibu cepat-cepat ke kamar, ganti warna kesukaan suami, baju yang hitam pekat. Begitu suami sampai di halaman rumah mengucapkan Assalamualaikum, sambut kehadiran suami dengan gaya ibu sendiri. "Waalaikumsalam." Pakai warna kesukaan yang diinginkan oleh suami. Apa maksudnya, Bunda? Supaya suami ibu jangan mudah berpindah ke lain hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bunda Solehah yang saya muliakan, orang yang kedua yang berjasa siapa tadi, Bunda? Pasangan kita. Yang ketiga, anak. Siapa yang ketiga, Bunda? Anak kita. Jadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ketika kita sebagai orang tua nanti sudah ujur, sudah tua, siapa yang ikhlas merawat dan memantau kita, Bunda? Anak. Siapa yang dengan tulus ikhlas mau 24 jam memperhatikan orang tuanya? Anak. Bagaimana mungkin anak itu bisa berbakti pada orang tuanya kalau anak itu tidak kita berikan rasa cinta dan sayang padanya? Bunda Solehah yang saya muliakan, jadikan anak kita menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang soleh dan soleha. Di saat kita sudah tiada, Bunda, siapa yang dengan penuh tulus selalu mendoakan orang tuanya? Anak. Sehebat-hebatnya teman, bahkan saudara kandung kita, Bunda, kalau kita sakit, paling hebat 1 tahun dia mau merawat kita. Paling dia doakan kita mungkin pas saat wirid, saat pengajian. Tapi kalau anak, ya Allah, ini kedua orang tua kami yang merawat kami dan membesarkan kami. Ya Allah, mana tahu di masa hidup orang tua kami dia pernah menunda solatnya gara-gara merawat dan membesarkan kami. Kami sebagai anaknya, ya Allah, membacakan istighfar, minta ampun terhadap semua dosa-dosa kedua orang tua kami. Sama-sama kita, Bunda, niatkan kalau ada orang tua kita yang pernah menunda solatnya, dia mengurusin kita sejak bayi, maka kita minta ampun kepada Allah agar Allah hapuskan dosanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya,
astaghfirullah minal khotoya. Ibadah apapun yang kita lakukan Bunda, niatkan terhadap orang-orang yang kita cintai, terutama kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, dan anak-anak kita. Para pemirsa TV1 yang saya muliakan, Bunda Solehah yang saya hormati, yang berikutnya orang-orang yang lebih berjasa terhadap kita. Siapa lagi Bunda? Guru. Hormatilah guru kita, walaupun sering kita kenal guru pahlawan tanpa ya. Saya teringat kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau punya anak kecil yang baru pandai cakap. Dipanggil seorang guru untuk mengajari anaknya bisa membaca Al-Quran dan akhirnya hafal surah Al-Fatihah. Begitu hebatnya Imam Ahmad bin Hanbal memuliakan seorang guru yang mengajari anaknya baru hafal surah Al-Fatihah. Mereka suami istri sepakat. Bang, kata si istri, anak kita sudah bisa baca Quran dan hafal surah Al-Fatihah, fasih, makharijul hurufnya sudah benar. Apa kita berikan bang untuk guru anak kita? Satu-satunya benda yang mereka punya cuman seekor kambing jantan. Sepakatlah Imam Ahmad bin Hanbal dan istrinya, sudahlah, ini barang yang paling mahal kita berikan untuk guru anak kita. Sudahkah kita memuliakan guru anak kita Bunda? Sudah. Sedih kadang-kadang kita sebahagian, ada anaknya sekolah di madrasah, sudah nunggak SPP 30 bulan. Datang ustazahnya bilang, nak, ini nanti kasih surat sama ibumu ya. Surat apa itu ustazah? Udah suruh baca aja sama ibu. Begitu diserahkan sama anaknya, mak ini surat dari ustazah. Apa? Nggak tahu katanya ibu yang baca. Begitu dibaca, anak ibu SPP sudah nunggak 30 bulan. Apa kata ibundanya? Baru 30 bulan. Kita muliakan guru kita Bunda. Bagi kita yang ekonominya mapan, bila perlu umrohkan itu guru secara gratis. Bantu ekonominya, doakan mereka. Para pemirsa TV1 yang saya muliakan, Bunda Solehah yang saya hormati, yang berikutnya orang yang lebih berjasa terhadap kita, yang patut kita rawat cinta dan sayang kita pada mereka. Pada siapa Bunda? Tetangga kita. Punya tetangga Bunda? Punya tetangga? Yang enggak punya tetangga berarti hidupnya di hutan. Punya tetangga ya? Senangkan tetangga kita dengan kita Bunda. Sudahkah tetangga Bunda senang dengan Bunda? Bagaimana caranya supaya tetangga kiri, kanan, depan, belakang rumah kita senang dengan kita? Saya kira ibu-ibu enggak perlu saya ajari. Paling jago ibu-ibu ini menyenangkan tetangga. Bagaimana caranya Bunda? Bisa jadi apa yang ibu masak itu yang ibu bagi. Kasih kiri kanan rumah depan belakang. Walaupun yang Bunda masak cuman sayur asem. Ketika dia keluar rumah, hujan turun, ada jemurannya Bunda angkat. Senang enggak tetangganya Bunda? Senang. Ketika dia mudik pulang kampung, menjelang hari raya, dia minta pamit, izin Bu, saya mau mudik pulang kampung, boleh saya titip kunci rumah? Bunda terima enggak? Bu, ya. Ibu tanya, berapa lama ibu pulang kampung? Enggak lama ibu, cuman 3 minggu katanya. Ya. Tapi kalau boleh Bu, saya minta tolong lagi katanya. Tolong apa itu ibu? Barusan suami bilang, kalau boleh Bu, malam hidupkan lampu, pagi matikan supaya enggak banyak bayar listrik katanya. Apa kata Bunda? Akan saya bantu, anak saya ada 7, tiap hari 1 shift saya buat. Ya. Begitu dia pulang dari kampung, dibawanya Bunda oleh-oleh. Kasihnya pisang barangan, kasihnya singkong, kasihnya buah duren. Ya, nama dari kampung Bu. Ya. Coba kalau sebaliknya Bunda, kita punya tetangga,
Bunda sedang jemur pakaian, baru masuk ke rumah, diangkatnya jilbab yang bagus-bagus, dia ambilnya sarung yang masih bagus. Ketika ibu tutup pintu rumah, sendal pun diambilnya. Kalau tetangga yang seperti ini disenangi enggak Bunda? Disenangi enggak Bunda? Kalau dia sakit, apa doa Bunda? Apa doanya Bu? Ya Allah, tetanggaku yang sering ngangkatin jemuran, sendal pun diangkatnya. Pohon mangga berbuah, besok mau panen, malam ini panennya duluan. Ya Allah, aku dapat kabar dia sakit. Ya Allah, mudah-mudahan sakitnya kali ini langsung membawa matinya. Itu kalau ibu-ibu yang di sana. Kalau ibu yang sini enggak. Ya. Begitu dia diumumkan mati, apa ucapannya Bunda? Itu jawaban orang pengajian, alhamdulillah. Masih syukur, biasanya ada tambahannya, alhamdulillah, mampus dia katanya. Udah lama aku doakan mati, kok baru sekarang dia mati. Kenapa doanya buruk Bunda? Karena sering tidak membuat nyaman tetangganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bunda Solehah yang saya hormati, itulah beberapa kelompok orang yang lebih berjasa terhadap kita, yang layak kita rawat cinta dan sayang kita pada mereka. Karena ketika kita mampu berbakti kepada orang-orang yang lebih berjasa kepada kita Bunda, insya Allah Allah nanti akan kumpulkan kita semua di surga. Mudah-mudahan tausiah kita hari ini bisa memberi semangat dan motivasi kepada kita, sehingga kita bisa merawat cinta kita dan sayang kita terhadap orang-orang yang lebih berjasa kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh pemateri ketiga kita, yaitu Al-Ustadz Haji Rajuddin Sagala, Sarjana Pendidikan Islam, sekaligus sebagai Wakil Ketua DPD Kota Medan. Beliau menyampaikan bagaimana kita bisa merawat cinta-cinta kita kepada orang-orang yang telah berjasa di dalam hidup kita. Apa tadi Bu? Masih ingat Bu? Pertama apa Bu? Kepada siapa? Kepada orang tua. Yang kedua, kepada siapa Bu? Kepada suami. Ya. Ketiga, kepada anak. Keempat, kepada guru-guru kita. Dan yang terakhir, kepada tetangga. Mudah-mudahan dengan kita memahami bagaimana kita bisa merawat cinta-cinta kita terhadap orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, maka kita menjadi hamba-hamba yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Enggak menyangka ya Bang Poji? Saya nggak menyangka, saya pikir Ustadz hanya pandai berdakwah saja. Rupanya tadi pandai juga menyanyi Ustadz ya. Jadi dihafal Bu, kalau nanti Ustadz datang menghadiri undangan, jangan kasih pulang kalau belum naik panggung ya Bu. Kasih lagu dangdut satu lagu. Ya. Baik ibunda-ibunda solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua narasumber kita sudah rampung Bang Poji. Sudah, alhamdulillah sudah memberikan materinya. Sudah. Ini Pak Pantun mengatakan Bang Poji, harum-harum aroma bunga, Cakep. aroma bunga sampai menempel ke sehelai kain. Cakep. Kalau sudah adalah tokoh dan ulamanya, Cakep. untuk apa cari-cari yang lain? Iya. Awas ya Bu, kalau cari yang lain ya Bu. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One, mari kita sejenak berselawat ibunda-ibunda solehah. Mari kita berselawat supaya cinta kita semakin kuat hadir bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salamu alaika, ya Habib salam alaika, salawat
Ya Nabi salam. Bayangkan Bunda, Alaika kita hadir bersebelahan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bayangkan Bunda, kita dapat menatap wajah mulianya. Bayangkan Bunda, dengan kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW, kita memperoleh syafaatnya kelak di yaumil akhir kelak. Salawatullah. Sekali lagi Bunda, kita berselawat, doakan dengan selawat ini Allah takdirkan kita menginjak tanah suci Makkahul Mukarramah. Ya Nabi salam alaika. Bunda-bunda yang sudah selesai semua mengisi, harap kotaknya diletakkan di depan masing-masing majelis taklim. Kotaknya diletakkan di depan nanti supaya diambil oleh panitia. Alaika salawatullah alaika. Baik, izinkan kami atas nama panitia penyelenggara kegiatan pada siang hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Khairun Nida, saya Ridwan Syahputra, Saya Fauzi Sagala, beserta seluruh kru TV One yang bertugas mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Ibu Ibunda Soleha pada kegiatan Damai Indonesiaku. Semoga kegiatan ini dapat kita lanjutkan di masa-masa mendatang. amin ya rabbal alamin. Baik Bang Poji, kita tutup dengan pantun. Boleh. Ada pantun kira-kira Bang Poji? Lanjut abang dah. Iya. Tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak. Betul Bun? Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada acara pengajian di masa mendatang, kami mohon ibunda bisa datang kembali. Insyaallah. Pembawa acara sudah memakai kopiah, karena kopiah sudah dijahit dengan benang yang utuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.